Dari Gor Redelong Kabupaten Bener Meriah, kita sambut moderator sekaligus pembawa acara, Ariel Kahari dan Ida Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017 dengan tema meningkatkan tata kelola pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bersama saya Ariel Kahari dan rekan saya Ida Fitriani. Ya, benar sekali, dan debat publik ini merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan visi dan misi dan program kerja setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Tentunya untuk menjadi referensi bagi masyarakat Kota Bener Meriah untuk dapat memilih secara adil dan berimbang pada pemilihan 15 Februari 2017 mendatang. Baik, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nazaruddin SPDI MPD yang akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua KIP Kota Bener Meriah untuk naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Kabupaten Bener Meriah atau yang mewakili, serta Porko Pemda Kabupaten Bener Meriah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, serta jajarannya. Yang kami muliakan, para panelis dalam pelaksanaan debat publik ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Sukiman Ur, MSc dari UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Yahya Kobat SE, MSc dari STI Sabang Banda Aceh, dan Bapak Alfiansah Yulian Nur, BC dari Universitas Siak Kuala Banda Aceh. Yang kami banggakan dan kami cintai, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Pasangan calon nomor urut 1, Saudara Ridwan Abdul Muthalib dan Ridwan Shah. Pasangan calon urut nomor 2, Saudara Misriadi MS dan Nasruddin. Pasangan calon nomor urut 3, Saudara Ahmadi dan Tengku Sarkawi. Pasangan calon nomor urut 4, Saudara Armada Saleh dan Karmijan. Pasangan calon nomor urut 5, Saudara Rusli M. Saleh dan T. Islah. Pasangan calon nomor urut 6, Tengku Ridwan Kari dan Sutrisno. Pasangan calon nomor urut 7, Saudara Muklis Gayu dan Muhammad Ali. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati dan banggakan, hadir pada saat ini tokoh-tokoh masyarakat Gayo perantauan, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Hasan Daling, Ketua Ikatan Musara Gayo Jabodetabek, tokoh masyarakat Gayo Bener Meriah, unsur LSM OKP Pemuda Mahasiswa, dan insan pers cetak maupun elektronik, serta kru TPRI dan RRI yang turut hadir, serta masyarakat Bener Meriah yang menyaksikan acara debat publik calon wakil bupati, bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 yang disiarkan langsung oleh TPRI dan RRI Stasiun Takengon. Acara debat publik calon bupati wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 ini adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2016, pasal 21 disebutkan bahwa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten Kota, dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Debat publik yang kita laksanakan saat ini bukanlah mencari kelemahan para pasangan calon, akan tetapi debat publik kali ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menggali ide, konsep dan strategis percepatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah 5 tahun ke depan. Pada akhir debat ini, setidaknya kita akan mendapatkan tunjuk konsep pembangunan yang sistematis dan strategis untuk Bener Meriah. Melalui Pilkada serentak tahun 2017 ini, Bener Meriah hendaknya dapat melahirkan pemimpin daerah yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah Kabupaten Bener Meriah. Oleh karena itu, materi debat publik ini lebih ditujukan kepada bagaimana langkah-langkah konkret dan sistematis yang ditawarkan para pasangan calon untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah.
pemberian pelayanan prima kepada publik, dan bagaimana ide-ide dan pemikiran para pasangan calon untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di Bener Meriah ini, yang pada akhirnya terciptalah kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. Oleh karena itu, KIP memilih tema debat ini, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Kepada masyarakat pemilih di seluruh Kabupaten Bener Meriah, debat publik ini merupakan salah satu upaya pendidikan politik. Rakyat dipersilakan untuk merekam, mencatat janji-janji yang nantinya disampaikan oleh para pasangan calon. Visi misi dan program kerja yang mereka tawarkan silakan disimpan. Kelak, kalau mereka sudah terpilih semua, janji-janji tersebut akan kita tagih. Karena bagaimanapun juga, dalam negara demokrasi seperti ini, rakyatlah yang berdaulat. Dan pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hormati kedaulatan itu, jangan gadaikan Bener Meriah dengan iming-iming politik uang. Kenali rekam jejak para pasangan calon, simak visi misi dan program kerjanya, datanglah ke TPS dan tentukan pilihan Anda sesuai hati nurani pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Selamat mengenali para pasangan calon dan selamat memilih. Jangan golput. Satu suara sangat berarti untuk pembangunan Bener Meriah 5 tahun ke depan. Kami berkomitmen pilihan berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pada Pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 ada 7 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut serta. Berikut kami undang ke-7 pasangan calon. Satu persatu kami undang ke atas panggung. Pasangan nomor urut 1, Insinyur Haji Ridwan AM, MT dan Ridwansyah. Pasangan nomor urut 2, Haji Misradi MS dan Nasruddin. Pasangan nomor urut 3, Ahmadi SE dan Tengku Haji Sarkawi. Pasangan nomor urut 4, Armada Saleh dan Insinyur Karmizan.
Anus Haji Rusli M. Saleh dan Dr. Anus Haji T. Islah MSI. Pasangan nomor urut 6, Ridwan Fahri dan Stu Trisno. Pasangan nomor urut 7, Haji Muklis Gayo SHMSI dan Insinyur M. Ali. Baik hadirin, inilah ketujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah. Kita beri tepukan yang paling meriah. Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Semoga selalu sehat. Baik, untuk memperkuat rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan secara bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Suluh bersama paduan suara pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Hadirin dimohon berdiri.
hamparan hutan hijau tenang, langit jernih kerawang, membentang kenang, benar meriah sengeda dari lorong silam. Pucuk murni telong menjulang dari genangan awan, jejeran pinus di utara dan selatan bersusun sampai pematang. Harum kopi memenuhi tiap ruang, dipetik jemari lentik dari wih hilang, untung kemengu, wih pesam sampai kunyang. Desau angin, lembah enang-enang mengabarkan harapan. Oh meriah, benar meriah, tanahku subur, tanahku tepuk, tempat menyemai impian. Benar meriah, jangan biarkan dia sendirian, jangan disia-siakan. Benar meriah, tiba saatnya memetik kemenangan. Di sini tempat kami menjejakkan kaki dan hati. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik para hadirin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pada debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 ada sejumlah segmen yang akan kita lalui, yaitu segmen pertama penyampaian visi misi yang akan disampaikan oleh ketujuh pasangan calon, kemudian segmen kedua penajaman visi misi. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segmen di mana setiap pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis, yaitu terkait dengan isu-isu faktual yang sudah ada ataupun yang harus diselesaikan oleh calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017 ini. Segmen berikutnya adalah segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen debat, di mana setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon yang lain, kemudian ditanggapi dan kembali ditanggapi. Dan segmen yang terakhir adalah segmen closing statement, di mana setiap pasangan calon akan menyampaikan kalimat penutup mengapa mereka harus dipilih. Dan tentunya untuk melanjutkan debat ini terlebih dahulu kita akan menyampaikan tata tertib selama berlangsung debat ini. Tata tertib ini berlaku untuk ketujuh pasangan calon dan para hadirin yang hadir di tempat acara. Tata tertib tersebut adalah: pertama, pasangan calon dipersilakan menjawab pertanyaan moderator sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam setiap memulai, menjawab dan mengakhiri jawaban akan ditandai dengan penanda waktu. Penanda waktu dapat Anda lihat di depan panggung sudah tersedia. Kemudian pasangan calon tidak boleh menginstruksi moderator. Moderator dapat memberikan peringatan terhadap pertanyaan, jawaban, dan tanggapan bagi pasangan calon yang melanggar etika, mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membicarakan isu sara, menghina pasangan calon lain.
Dan kemudian dalam mengatur debat, moderator dapat memperingatkan dan memberikan sanksi kepada tim pasangan calon atau pendukung atau pengunjung yang mengganggu ketertiban dan kelancaran acara debat. Dan kemudian untuk para pendukung yang berada di dalam ruangan debat ini diperbolehkan bertepuk tangan setelah ada aba-aba dari moderator. Dan yang terakhir, selama debat terbuka ataupun publik ini, para pendukung dilarang membawa atribut kampanye, meneriakkan yel-yel atau slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Baik, itu adalah tata tertib yang harus dilakukan oleh ketujuh pasangan calon dan juga hadirin yang hadir di tempat acara. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ketujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah. Dan langsung saja kita masuk ke segmen pertama, yaitu pemaparan visi dan misi. Setiap pasangan calon akan mendapatkan waktu 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Kita mulai dari nomor urut pertama. 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, visi kami nomor urut 1 Paket Rindu adalah ingin menjadikan Kabupaten Bener Meriah menjadi kabupaten yang aman, nyaman, islami, makmur dan sejahtera. Adapun misi kami untuk 5 tahun ke depan ada 7 poin, yaitu 1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan maupun peternakan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan jaringan perdagangan nasional maupun internasional. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan pengembangan dunia wisata. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui investasi nasional maupun internasional, baik di bidang industri, pertanian pasca panen, dan juga melalui eksplorasi pertambangan dan sumber daya alam yang ada di Bener Meriah. Yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan negara, jalan kabupaten maupun jalan desa di seluruh Kabupaten Bener Meriah, mulai dari Kecamatan Pitulima Gayo, Gajah Putih, Timbang Gajah, Wih Pesam, Bukit, Bandar, Bener Kelipah, Permata, Mesidah, hingga sampai ke Samad Kilang di Kecamatan Siah Utama. Yang keenam, meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, meningkatkan sarana dan gaji gurunya, serta menghasilkan kualitas hasil pendidikan anak-anak kita seperti yang kita inginkan. Yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan prasarana kesehatan, sarana olahraga, sarana ibadah, dan juga fasilitas sosial budaya lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Bener Meriah. Baik, waktu habis. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh pasangan nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Visi dan misi calon Bupati nomor urut 2: menyatukan semua etnis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan tercipta Kabupaten Bener Meriah yang aman, nyaman, makmur dan sentosa. Misi: 1. Menjaga perdamaian di Kabupaten Bener Meriah. 2. Membangun dan meningkatkan perekonomian rakyat melalui pertanian dan perikanan yang berbasis pendekatan pemberdayakan masyarakat dengan membangun jaringan perdagangan nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan seluruh di wilayah Kabupaten Meriah. 5. Mengoptimalkan fungsi lembaga pemerintahan sebagai pelayanan publik, pembinaan hubungan kerjasama dengan lembaga non-pemerintahan terkait pelaksanaan misi dan visi pemerintahan. 6. Peningkatan sarana pendukung, pelayanan pendidikan dan kesehatan di setiap tingkatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Sudah. Cukup. Cukup. Baik, kita beralih ke pasangan nomor urut 3. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah, jika Allah mengizinkan kami pasangan nomor urut 3 menjadi bupati dan wakil bupati di Bener Meriah, kami akan menjadikan Kabupaten Bener Meriah ini bener meriah yang islami. Yang kedua, kami akan jadikan Bener Meriah ini bener meriah yang harmoni. Kemudian yang ketiga, kami akan jadikan Kabupaten Bener Meriah ini bener meriah yang maju. Yang keempat, insya Allah kami akan jadikan Bener Meriah ini seluruh lapisan masyarakat akan merasakan kesejahteraan. Dengan kata lain, Bener Meriah sejahtera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islami yang kami maksud bagaimana terjadinya penerapan nilai-nilai Islam di dalam diri semua orang Bener Meriah. Bukan hanya tengku, bukan hanya kiai, bukan hanya anak pesantren, tetapi seluruh masyarakat harus bertingkah laku Islami. Kemudian harmoni, kita tahu Bener Meriah terdiri dari berbagai suku bangsa. Harmoni yang kami maksud bagaimana keanekaragaman suku bangsa yang ada ini bisa bersatu padu dalam mencari kehidupan yang lebih baik di kabupaten kita ini. Kemudian maju, yang insya Allah hari ini kita sudah maju, tapi bagaimana pasangan nomor 3 nantinya akan menjadikan lebih maju dari yang sudah maju. Sejahtera yang kami maksud Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana seluruh rakyat dapat menikmati sejahtera infrastruktur, dapat menikmati sejahtera pendidikan, dapat menikmati kesejahteraan kesehatan. Inilah visi, misi yang akan kami capai sekiranya nanti kami Allah izinkan menjadi bupati di Kabupaten Bener Meriah ini. Insya Allah bupati yang ketiga di Kabupaten Bener Meriah ini dari nomor urut 3. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, adapun visi kami apabila diberi kepercayaan oleh masyarakat dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami bertekad untuk menegakkan unsur syariat Islam di Bener Meriah sesuai dengan pesan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 99 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 dan selanjutnya Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006, dan semaksimal mungkin syariat Islam akan mengatur jalannya roda pemerintahan di Bener Meriah ini sehingga lebih terjamin bahwa Bener Meriah memperoleh rahmatan lil alamin, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan masyarakat Bener Meriah akan menjadi masyarakat yang Islami. Inilah harapan kami, dan selanjutnya kami masih ada waktu, kami serahkan kepada wakil. Sudah habis, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya pasangan nomor urut 5. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama kandidat nomor 5 membuat suatu misi, yaitu mewujudkan masyarakat Bener Meriah yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Yang dikatakan sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat mudah dan murah memenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani dan rohani, meliputi sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, agama, dan budaya. Berkeadilan dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses pembangunan,
di hadapan hukum, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan segala aspek kehidupan lainnya secara profesional. Bermartabat artinya adalah suatu kondisi masyarakat benar meriah yang memiliki harga diri hidup mulia, mati suci, selalu dalam tuntunan agama, budaya, dan kesejahteraan ekonomi disedari orang lain, diperhitungkan dan senangi kawan. Sedangkan misi-misi untuk mencapai hal tersebut memfasilitasi pengamanan, pengembangan kapasitas penduduk, meningkatkan produktivitas, menyampaikan aspirasi, berkreasi, berdaya saing, dan mandiri. 2. Mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat. Tujuan pengembangan perekonomian daerah agar tercipta kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Pemanfaatan potensi dan sumber daya Kabupaten Meriah yang memberikan kontribusi pembangunan untuk peningkatan PAD, PDRB, dan berkembangnya kawasan sekitar. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian terakhir, meningkatkan pengalaman agama dan budaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 6, waktu 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor urut 6 atas nama Ridwan Qari dan Sutrisno menetapkan visi misi terwujudnya Bener Meriah mandiri, sejahtera, dan bersyariat. Untuk mencapai visi tersebut, kami menetapkan misi pertama meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan umat beragama. Kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan kehidupan sosial dan ekonomi. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, dan sehat. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan baik. Fokus kami dalam 5 tahun ke depan adalah peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Selama ini, pemerintah sebelumnya telah melakukan hal-hal tersebut, tetapi belum menyentuh hal yang sangat signifikan, yang sangat esensial bagi kepentingan petani Bener Meriah. Tidak ada bimbingan dari masyarakat, dari pemerintah Bener Meriah menyangkut tentang tanaman-tanaman yang cocok di setiap jengkal tanah yang dimiliki oleh masyarakat Bener Meriah. Untuk itu kita akan mulai dari tata kelola tersebut. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Dalam rencana strategis pemerintah pusat menyebutkan bahwa anak-anak tamat SMA harus menjadi angkatan kerja baru. Dan karena itu basis pendidikan kita ke depan di Bener Meriah adalah berbasis vokasi, berbasis keterampilan, atau berbasis keahlian. Kita komit untuk melakukan ini dengan tanpa korupsi. Sekali lagi, tanpa korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke nomor urut 7. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilustrasi visi. Kabupaten Bener Meriah bagian daripada Provinsi Aceh, Aceh bagian daripada NKRI. Pasca perdamaian MU, Aceh mendapat limpahan dana perbantuan 2% dari dana alokasi umum nasional. 9 tahun berjalan, kenyataan Bener Meriah hari ini masih di bawah garis kemiskinan dan pendidikan masih di bawah, kebudayaan kita amburadul, sehingga demikian kami maju dengan menawarkan satu visi, yaitu bersama bekerja mewujudkan Kabupaten Bener Meriah yang badatun taibatun warabun gapur. Negeri yang baik, negeri yang makmur dan penuh keampunan. Untuk mencapai visi tersebut, kami tawarkan 9 misi. Pertama, melanjutkan RPJMD yang telah berjalan. Yang kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung usaha perekonomian rakyat. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan sumber daya generasi muda untuk menguasai iptek. 3, meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sebagai wahana ketahanan pangan daerah nasional dan kemandirian ekonomi rakyat.
Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan kesehatan serta pembangunan infrastruktur kesehatan. 5. Menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya lokal untuk mewujudkan destinasi wisata dan jati diri kegayuan sebagai perekat keagamaan religius. Keenam, meningkatkan pelaksanaan syariat Islam sebagai media mewujudkan iklim kehidupan masyarakat yang dinamis dan damai. 7. Meningkatkan pendidikan ideologi negara Pancasila untuk perkokoh persatuan kesatuan bangsa menuju cita-cita proklamasi 45. 8. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan meriah kepada 7 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Namun kita akan lanjutkan nanti segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa dan juga pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Ya, kalau tadi di segmen 1 kita sudah mendengarkan bagaimana visi dan misi, dan di segmen kedua ini kita akan mendengarkan bagaimana penajaman visi dan misi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Pada segmen ini kita akan melibatkan panelis. Ada 3 panelis yang sudah bergabung bersama kita. Kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Panelis yang pertama adalah Profesor Dr. Sugiman MSI. Beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Sumatera Utara, bidang keahlian pemikiran pembangunan Islam. Kita beri tepukan yang meriah untuk panelis kita yang pertama. Dan berikutnya Dr. Haji Yahya Koban SEMSI. Beliau adalah dosen ilmu ekonomi dan studi pembangunan Sabang dan Banda Aceh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk panelis kedua, dan panelis yang ketiga adalah Dr. Insinyur Alfiansyah Yulianur Nusi. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Syah Kuala, juga dosen Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Syah Kuala. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ketiga panelis sudah menyiapkan pertanyaan untuk
setiap pasangan calon. Ini berdasarkan visi misi yang sudah Bapak sampaikan pada segmen pertama, dan pada segmen kedua ini setiap pasangan calon akan diberikan waktu 1 menit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis, dan pertanyaannya bersifat rahasia karena masih tersegel. Untuk itu kami undang panelis, salah seorang panelis. Baik, terima kasih Bapak. Ada 7 amplop pertanyaan yang pertanyaannya disusun langsung oleh 3 panelis. Ini berkaitan dengan visi misi yang disampaikan oleh para pasangan calon. Dan nomor undian sudah kita lakukan sebelum acara ini disiarkan, dan kita langsung ke pasangan calon nomor 1. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, kami minta untuk mendengarkan dengan baik. Dalam salah satu misi Anda, paslon menyatakan akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan negara, kabupaten dan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. Khusus mengenai jalan negara dan jalan provinsi, wewenang pembangunannya tidak berada di pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, melainkan merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pertanyaannya adalah, mohon paslon jelaskan upaya konkret apa yang akan paslon lakukan agar pembangunan jalan negara dan jalan provinsi tersebut dapat direalisasikan di Kabupaten Bener Meriah. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi rencana kami untuk bisa mewujudkan penyelesaian pekerjaan jalan di Bener Meriah yang cukup panjang. Di seluruh wilayah Bener Meriah ini cukup luas. Kita ketahui bahwa dana APBD yang ada Bener Meriah tidak mencukupi. Untuk itu kami berencana bahwa dana provinsi yang APBA maupun di pusat APBN tentunya Bener Meriah juga punya hak. Untuk itu kami akan berusaha menjemput bola agar seluruh jalan-jalan desa, walaupun itu bukan jalan negara, tentu kami akan berusaha kantor pusat ke pemerintah pusat untuk membantu Bener Meriah. Karena jalan desa kita ketahui banyak yang masih rusak, masih banyak jalan tanah, masih banyak yang baru rapat beton. Untuk itu kita harus menjemputnya, tidak cukup menunggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Pada misi pasangan calon tercantum membangun dan meningkatkan perekonomian rakyat untuk menuju masyarakat Kabupaten Bener Meriah sejahtera. Sebagaimana diketahui, penduduk Kabupaten Bener Meriah dominan sebagai petani, yaitu petani kopi dan hortikultura. Tentu untuk mempercepat peningkatan perekonomian rakyat diperlukan investor. Pertanyaannya adalah, jika pasangan calon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa langkah konkret kegiatan yang dilakukan dalam menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perkebunan kopi on farm dan agroindustri hortikultura? Karena hingga saat ini para investor belum bersedia menanamkan modalnya. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya upaya pemerintah selama ini dengan lahirnya dana OSUS dari tahun 2008 sampai saat ini belum nampak mensejahterakan masyarakat. Padahal anggaran begitu banyak yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang
UUPA nomor 11 tahun 2016 UUPA, adapun bidang pembangunan ekonomi rakyat, pengentaskan kemiskinan, pendidikan sosial dan kesehatan. Tapi upaya untuk mempercepatkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah melalui program pembangunan antara lain dana desa, bantuan bibit, pupuk, petani, usaha kredit tani, bantuan bergulir, ternak sapi. Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah dikarenakan ada mafia berdasi yang berkentayangan serta bantuan yang tidak tepat sasaran. Insya Allah jika kami terpilih, Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari salah satu daerah otonomi yang menjalankan syariat Islam, di mana seluruh aspek hidup dan kehidupan ini mesti dibangun berdasarkan tujuan syar'i sehingga dapat mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya adalah, dipersilakan paslon mengemukakan penjabaran visi yang ditawarkan tersebut dengan menghubungkan antara peran syariat Islam untuk meraih keamanan, kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Syariat Islam itu mempunyai korelasi yang luar biasa, kaitan yang luar biasa dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketika syariat Islam tumbuh hidup dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, otomatis akan timbul yang namanya kedamaian, akan timbul yang namanya kenyamanan, ketenangan pada setiap lapisan masyarakat. Karena syariat Islam yang kita paham, yang ingin kita tumbuh kembangkan di Bener Meriah, bukan syariat Islam yang hanya menilai ibadah semata-mata, tapi dia adalah ruh, nafas kehidupan masyarakat yang harus dimulai dari lembaga pemerintah itu sendiri. Jadi ketika kami membicarakan Bener Meriah yang Islami sebagai visi kami, maka kami tidak membayangkan hanya sekedar ibadah. Ketika kami mengatakan Bener Meriah yang Islami adalah Bener Meriah yang di dalamnya tumbuh seluruh nilai-nilai keislaman dengan baik, dan itu menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab ulama, bukan hanya tanggung jawab masyarakat. Pemerintah berdiri di depan untuk menjaga dan mengawasi Islam pada setiap tataran hidup kemasyarakatan. Terima kasih. Baik, kita beralih ke pasangan nomor urut 4. Para misi pasangan calon tercantum, kontraktor sebagai mitra kerja pemerintah. Sebagaimana diketahui, pada pembangunan fisik dibutuhkan peran kontraktor melalui kegiatannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjadikan Kabupaten Bener Meriah menjadi sejahtera. Pertanyaannya adalah, jika pasangan calon terpilih sebagai bupati, wakil bupati, apa upaya konkret kegiatan yang dilakukan agar para kontraktor dapat melakukan efek pengganda ekonomi di Kabupaten Bener Meriah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Insya Allah seandainya Allah memilih kami dan dipercayakan oleh masyarakat sebagai bupati dan wakil bupati, posisi kontraktor kami sejajarkan mitra dengan pemerintah. Maaf, selama ini di mana-mana kabupaten kontraktor adalah menjadi budak daripada pemerintah. Setiap kontraktor akan mendapatkan proyek wajib menyetor 10%. Itu mungkin di tempat lain, di Bener Meriah saya kurang paham. Ini adalah uang haram yang beredar di atas pejabat. Karena kebetulan saya dari Sumatera Utara sebelumnya, di sana konsep Yahudi yang berjalan di konsep pemerintahannya. Setiap kontraktor mau bekerja harus setor dulu 10% di awal. Dari mana kontraktor bisa membangun, bisa bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan RAP yang ada di pemerintah. Maka kami melalui, seandainya Allah memilih kami menjadi bupati dan wakil, akan kami tegakkan syariat Islam dan kontraktor tidak ada lagi setoran 10%, sehingga bisa betul-betul proyek yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan ke pasangan nomor urut 5. Pertanyaannya, dalam mewujudkan misinya, pasangan calon merencanakan program pembangunan yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu pembangunan kelistrikan tenaga air dan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan tangkapan air. Pertanyaannya adalah, mohon pasangan calon jelaskan langkah-langkah konkret apa yang akan paslon lakukan
agar program kelistrikan tenaga air ini dapat diwujudkan dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan tangkapan. Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kita memulai pelaksanaan kelistrikan, tentu kita akan mengadakan survei. Survei ini harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dengan kelistrikan, terutama ahli-ahli atau konsultan-konsultan yang berperan dan mampu untuk menyatakan bahwa di sini dapat dibangun satu kelistrikan. Yang kedua, kita harus selalu berani melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk bisa membangun kelistrikan sesuai dengan kondisi daerah kita, karena daerah masih kurang mampu untuk membangun kelistrikan. Kita di sini bahwa tahu potensi alam kita cukup untuk membangun kelistrikan, hanya modal kita barangkali yang masih cukup kita tambah dari luar. Sehingga dengan adanya orang luar masuk ke daerah kita, sehingga listrik dalam waktu singkat dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita beralih ke pasangan nomor urut 6. Untuk meraih masyarakat Bender Meriah yang mandiri, sejahtera adalah sebuah keniscayaan yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Pertanyaannya adalah, dipersilakan pasangan calon menjelaskan bagaimanakah visi ini dapat dicapai berdasarkan tujuan syariat, maqasid syariat. 1 menit dimulai dari sekarang. Maqasid syariah mengharapkan bahwa masyarakat semua harus berada di dalam kesejahteraan. Tidak ada syariat yang menginginkan masyarakat ini menjadi rusak. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, dalam mencapai hal tersebut, kami masyarakat mandiri itu adalah masyarakat yang memiliki keahlian, yang memiliki keterampilan sehingga dia berdaya saing untuk dunia luar. Karena itu dalam bahasa Gayo ini disebut dengan akal ken pangkal. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki penghasilan dan dapat menikmati infrastruktur yang luas yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu ini di dalam bahasa Gayo disebut dengan kekira ken belenya. Kemudian syariat Islam yang kita sebutkan tadi dalam bahasa Gayo disebut beras padi tungkat iman. Karena itu semua kehidupan ini akan diupayakan untuk mencapai kesuksesan syariat ini. Baik, kita lanjutkan ke nomor urut 7. Pada misi paslon tercantum mewujudkan petani kopi sebagai penentu harga. Sesungguhnya komoditas kopi merupakan barang tahan lama dan sudah seharusnya petani kopi sebagai penentu harga. Tetapi kenyataannya petani bukan penentu harga, tapi sebagai penerima harga. Karena para petani lemah dalam pertahanan harga, disebabkan desakan kebutuhan dan basis ekonominya yang lemah. Pertanyaannya adalah, jika pasangan calon terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, apa langkah konkret atau kegiatan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Budak? Waktu 1 menit dari sekarang. Langkah pertama tentu kita akan mempercepat infrastruktur jalan sampai ke puncak di pusat pertanian supaya dia terlepas daripada permainan daripada pedagang. Yang kedua, kita akan membangun pasar lelang. Mungkin untuk bermeriah ada 2 tempat, ada sekitar arah ke Aceh Jempa, satu ke arah Aceh Utara. Di pusat inilah nanti masyarakat datang membawa dia punya kopi, pedagang datang membeli kopinya, dengan kita tentukan running tag harga dunia dan harga nasional serta harga lokal. Sehingga terjadi transaksi sekaligus bisa menarik retribusi pasar. Jadi kita hilangkan retribusi 35 kalau tidak boleh, tapi tumbuhkan retribusi pasar sekaligus dia petani diuntungkan, pemerintah menerima retribusinya. Demikian, terima kasih. Baik, waktu habis.
Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Kita masih memiliki banyak segmen, ada beberapa segmen lagi yang akan kami hadirkan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Dan kini kita akan masuki segmen ketiga. Di mana segmen ketiga ini adalah setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nanti akan menjawab pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual yang ada di Kota Bener Meriah. Baik, pertanyaan juga sudah disiapkan oleh para panelis. Untuk itu kami undang para panelis untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Seluruh pertanyaan tersegel dengan rapat di dalam amplop dan nomor undian ini sudah dilakukan. Masih tersegel. Kami informasikan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini akan diberikan waktu 1 menit. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1, di mana akan menjawab isu aktual dengan pertanyaan nomor 5. Baik, bersiap. Pengangguran tenaga kerja merupakan masalah yang penting untuk diatasi oleh semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui berdasarkan data BPS, pengangguran tenaga kerja di Kabupaten Bener Meriah meningkat sejak tahun 2013 0,63%, 2014 0,74%, dan 2015 1,04%. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, jika seandainya pasangan calon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran tersebut melalui optimalisasi pemanfaatan APBK Bener Meriah? Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang.
Tentu untuk mengurangi pengangguran di Benar Meriah, pemerintah Benar Meriah harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini bisa dari tempat-tempat wisata yang kita kembangkan sebaik-baiknya agar banyak pengangguran atau tenaga kerja yang Benar Meriah bisa dipekerjakan tidak hanya di sektor pemerintah tapi juga di sektor swasta. Baik itu untuk hotel atau pemandu wisata dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kembangkan di Benar Meriah ini. Simpang Balik, Muyang Kuta, Datu Beru dan Radio Limeraya bisa kita kembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang lain kita berharap industri, investasi juga masuk ke Benar Meriah ini. Itu yang kita harapkan bisa membantu pengangguran yang ada di Benar Meriah. Waktu habis dan kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan nomor 6. Terjadinya kemerosotan akhlak dalam masyarakat, khususnya generasi muda kita, terjerumus kepada perbuatan maksiat, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bahkan terjerumus ke dalam kriminalitas, narkoba, judi, dan pelecehan seksual. Keadaan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat gayung. Hal ini mesti diperbaiki lewat pendidikan, baik pendidikan. Pertanyaannya adalah, apa usaha dan program konkret pasangan calon untuk memperbaiki akhlak masyarakat, lebih-lebih para pemuda yang terlibat maksiat? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kami akan membuat kegiatan keagamaan untuk di setiap desa atau kecamatan agar masyarakat dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala guna menghindari gesekan antara warga, akhlak, narkoba. Kegiatan ini nantinya akan diisi dengan salat, berdoa serta bersiraturahmi. Kami siap membawa terobosan yang akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih bisa ditambahkan. Silakan. Dan seterusnya akan kita tingkatkan di bidang olahraga sehingga masyarakat dan pemudanya bersiang ada kegiatan dan malam akan bisa kita jaga dengan dia akan setelah lelah. Terima kasih. Baik, waktu habis, kita beralih ke pasangan calon nomor 3 yang memilih amplop nomor 2. Dari informasi yang ada, luas sawah di Kabupaten Benar Meriah sekitar 3.410 hektar. Jika panen atau produksi padi per tahun adalah 5 ton per hektar, maka per tahun Kabupaten Benar Meriah akan menghasilkan padi sekitar 17.050 ton per tahun. Dan jika dijadikan beras sekitar 8.525 ton per tahun. Menurut data BPS Aceh tahun 2016, penduduk Kabupaten Benar Meriah berjumlah 139.890 jiwa. Jika per jiwa mengkonsumsi beras 114 kg per tahun, maka kebutuhan beras Kabupaten Benar Meriah per tahun adalah 15.984 ton per tahun. Dari hasil hitungan, maka setiap tahun Kabupaten Benar Meriah akan kekurangan beras sekitar 7.423 ton per tahun. Pertanyaannya adalah, program konkret apa yang harus pasangan calon lakukan agar Kabupaten Benar Meriah dapat mengatasi kekurangan beras setiap tahun ini? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa yang ada di rumah, jika kami terpilih nanti, insya Allah potensi pengembangan pencetakan sawah baru di kita ini luar biasa, terutama di kemukiman Kecamatan Siak Utama, kemukiman Samarkilang, kemudian Kecamatan Pinturi Megayo, yang insya Allah jika kita butuhkan 17.000 ton yang hari ini kita minus 7.000 ton, itu dalam waktu sekejap seketika akan diatasi. Dan insya Allah kita akan gali potensi sawah yang ada yang hari ini sudah dicetak, ada sekitar 200 hektar itu airnya belum ada, maka kita akan cari yang belum ada air, akan kita perjuangkan pengairannya, kemudian kita akan kembangkan lagi pencetakan sawahnya. Nah, yang insya Allah itu akan bisa kita lakukan dengan pola Partai Golkar yang membangun terstruktur dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan nomor urut 4 yang memilih pertanyaan nomor 3. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islam. Dewasa ini, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islam dalam masyarakat di Kabupaten Bener Meriah sangat kurang dan mungkin belum sesuai dengan tuntutan syar'i. Padahal umat Islam wajib menjalankan ajaran Islam secara kafah. Pertanyaannya adalah, bagaimana program konkret dari pasangan calon untuk mewujudkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang kafah tersebut? Waktu 1 menit dari sekarang. Ini semua kita kembalikan ke sejarah masa lalu, bahwa agar Islam itu dipahami secara kafah, maka harus ada pola pendidikan yang dimulai dari tingkat dini. Contoh sekarang misalnya sudah ada FAUD, ada TPA, ada madrasah ibtidayah negeri. Dan kami akan perjuangkan bagaimana kurikulum daripada semua sekolah harus menyentuh kepada nilai-nilai keislaman. Dan harus diaktifkan lagi seperti masa lalu, harus ada pengajian setiap kampung bahkan setiap rumah. Karena hanya dengan dasar itulah dari bibit awal kita ciptakan syariat itu kepada anak cucu kita. Setelah dia besar dia akan tahu bagaimana cara untuk mengamalkan syariat Allah itu di bumi Bener Meriah. Terima kasih. Baik, kita beralih ke pasangan calon nomor urut 5 yang memilih isu aktual nomor 7, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk menuju kemandirian Kabupaten Bener Meriah dari sisi keuangan daerah. Hingga saat ini peranannya dalam APBK baru mencapai lebih kurang 5%. Untuk mewujudkannya diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaannya adalah, jika seandainya pasangan calon terpilih sebagai bupati, wakil bupati, apa langkah konkret yang akan dilakukan dan unsur-unsur PAD manakah yang menjadi prioritas sejak tahun pertama sampai tahun kelima, serta mohon dikaitkan dengan pemanfaatan dana otonomi khusus atau ONSUS. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, kami akan melakukan intensifikasi penerimaan. Yang kedua, akan melakukan ekstensifikasi penerimaan pada sumber yang telah ada ditambah lagi. Khususnya kami akan mencoba mencari peluang untuk menghidupkan ekonomi daerah. Karena dengan ekonomi berkembang maka PAD akan bertambah juga. Kemudian kami akan membuka perkebunan daerah setiap tahunnya, dan kami akan membuka pembangunan pasar sebagai investasi daerah yang bisa berkembang pada setiap tahunnya. Kami yakin dengan berkembangnya potensi ekonomi di daerah ini, dengan bergeraknya ekonomi, maka PAD otomatis akan bertambah. Sehingga kontribusi PAD dalam APBK bisa lebih berperan dari 5% barangkali bisa naik menjadi 10% dan seterusnya. Kami yakin bahwa ke depan setelah OSUS tidak ada lagi, maka Bener Meriah pasti bisa berjalan kalau kita serius dalam rangka menjaring dan
Terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan nomor urut 6 yang memilih pertanyaan nomor 1. Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh semua daerah, termasuk Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan meningkat dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 22,45% dan 2015 23,79%. Tentu untuk menurunkannya diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, jika seandainya pasangan calon terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, apa langkah konkret atau kegiatan yang dilakukan agar tingkat kemiskinan dapat berkurang atau diturunkan melalui kegiatan pariwisata dan agroindustri sekaligus meningkatkan daya saing? Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Ketika kami menjadi bupati atau wakil bupati, kami akan melakukan pendataan ulang. Jadi setelah kita mengetahui konkret tentang berapa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bener Meriah, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah yang bisa kita kembangkan di sini. Tentunya kenapa masyarakat Bener Meriah banyak dikategorikan miskin, karena memang dalam segi kemampuan dalam mengelola pendapatan di bidang pertanian ataupun pendapatan di bidang lain, pemerintah belum pernah hadir. Makanya kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan di bidang pertanian ataupun di bidang-bidang manapun, sehingga masyarakat bisa mandiri dan bisa meningkatkan suatu pendapatan. Sudah otomatis lambat laun masyarakat akan berangsur-angsur akan berkurang tingkat kemiskinannya, dan masyarakat akan berangsur-angsur akan sejahtera, sehingga untuk menjalankan syariat akan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kita beralih ke pasangan nomor urut 7 yang memilih isu faktual nomor 4. Seperti kita ketahui bahwa Gunung Burnitelo merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif. Tentu kita tidak mengharapkan agar terjadi bencana alam meletus Burnitelo. Namun meskipun demikian, usaha siaga menghadapi bencana alam adalah suatu kewajiban. Pertanyaannya adalah, menurut pasangan calon, program konkret apa saja yang akan pasangan calon lakukan agar daerah dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menjadi daerah dan masyarakat yang siaga dan bersahabat terhadap bencana meletusnya gunung berapi Burnitelo? Waktu menjawab 1 menit, kita mulai dari sekarang. Dari data yang ada, itu gunung berapi meledak pada tahun 1924. Kalau kitaran dia 100 tahun, maka 8 tahun akan datang ini akan terjadi kemungkinan ledakan tersebut. Maka usaha yang telah dilaksanakan sekarang oleh pemerintah sekarang ini sudah baik, sudah memberikan tanda-tanda. Cuman ini ya tentu kita selalu membuat pertemuan-pertemuan masyarakat untuk menyiagakan hal tersebut. Kita harus segera jaringan aliran lahar itu selalu harus kita segera perbaiki. Kita ada halangan, kita harus bersihkan supaya kalaupun itu terjadi ini tidak bermasalah. Yang kedua, bentuk bangunan ini harus bangunan yang anti gempa dan tidak gampang terkena oleh gempa. Ini ada tindakan preventif, seperti umpamanya kita larang bangunan yang full permanen, ini mesti rumah papan dan kembangkan. Habis kita beri tepukan yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Kita sudah mendengarkan bagaimana setiap pasangan calon menjawab isu-isu faktual yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dan tentunya kita akan beralih ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen debat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Baik, hadirin pemirsa dan juga pendengar, masih bersama kami di sini dalam debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Dan kini saatnya kita masuk pada sesi atau segmen yang paling seru, yaitu segmen debat, di mana pada segmen ini setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan lain. Jadi ada segmen atau sesi tanya, jawab, kemudian ditanggapi dan kembali ditanggapi. Waktu memberikan pertanyaan adalah 30 detik, memberikan jawaban 1 menit 30 detik, sedangkan memberikan tanggapan 1 menit dan kembali memberikan tanggapan 1 menit. Kita mulai dari pasangan nomor urut 7 yang akan bertanya kepada nomor urut 6. Waktu bertanya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terwujudnya Bener Meriah mandiri, sejahtera dan bersyariat. Dari penjelasan kata visi dan penjabaran misi, kami melihat paslon nomor 6, paslon nomor 1, salah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Waktu habis hanya 30 detik. Kami berikan Baik, meskipun pertanyaan belum selesai, pasangan calon nomor urut 6 harus tetap menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri, bahwa pendidikan kita ke depan akan kita lakukan melalui pendidikan vokasi. Anak-anak tamat SMA telah menjadi angkatan kerja baru sesuai dengan rencana strategis pemerintah pusat, rencana strategis nasional. Anak-anak yang telah putus sekolah akan coba kita gali kembali bakatnya untuk mereka memiliki keahlian baru melalui balai latihan kerja atau kantor latihan kerja, sehingga tidak menjadi pengangguran. Sebab di dalam masyarakat kita banyak anak-anak muda di lapangan ketika diberi empus saraitar rata puntung, dia tidak bisa mengelolanya, apalagi tamas muda. Karena itu mungkin mereka memiliki keahlian, bakat tertentu yang harus kita kembangkan untuk masa depan mereka sehingga mereka menjadi mandiri. Para sarjana yang selama ini masih banyak sekali pengangguran seperti disebutkan tadi, harus mau untuk kita alihkan kembali sesuai dengan bakatnya yang baru, sehingga tidak menjadi pengangguran. Sebab jika berharap menjadi tenaga honorer, maksimal honorer kita adalah 800.000. Saya kira 800.000 bukanlah angka mensejahterakan bagi seorang sarjana yang berkutat sebagai tenaga honorer di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini. Karena itu mereka harus dialihkan untuk memiliki keterampilan baru yang lebih menjanjikan penghasilan bagi mereka di masa depan. Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 7 menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 6. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kondisi hari ini soal lulusan S1, SMA ini sebenarnya bukanlah lulusan yang cepat bisa bekerja. Nah, bagaimana cara kita untuk tenaga kerja tadi itu supaya yang bukan ini bisa menjadi terampil dalam waktu 1-2 tahun ini? Masih ada waktu? Masih ada waktu 30 detik, silakan ditambah. Nah, kalau menurut kami ini yang kita akan perbanyak ke depan adalah SMK. Jadi bukan lagi SMA, bukan lagi S2 yang bukan ke arah kepada tenaga kerja. Ini yang kita kira benar-benar memerlukan tenaga kerja yang memang lulusan SMK dan mereka menghadapi perjanjian atau masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kalau kita latih saja ini tidak cukup, memang luluskan sarjana yang atau tamatan SMK. Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 6 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira anak-anak kita ini perlu kita selamatkan dengan cara seperti itu. Kalau memang membutuhkan keahlian yang lebih, memang
strata 2, strata 3 itu adalah tempatnya. Tetapi mengingat pengangguran yang ada di tempat kita ini sudah banyak, maka itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, bagi yang punya kesempatan untuk melanjutkan lebih tinggi, saya kira silakan. SMK saya kira untuk konteks Benar Meriah itu tidak menjanjikan. Kita lihat misalnya tenaga kerja kita untuk mengerjakan proyek yang ada di Benar Meriah seluruhnya adalah tenaga dari Medan. Kalau kita berharap pada SMK kita seperti yang ada sekarang, saya kira juga itu tidak menjanjikan bagi kesejahteraan mereka di masa depan. Ya, karena kita lihat misalnya ketika jual sate saja harus sate Madura misalnya di sini. Somai dari Bandung. Nah, ini saya kira keahlian-keahlian seperti ini sangat penting. Kita punya data bahwa anak seorang wasis yang di Cemperam Jaya itu sekarang bisa menjadi chef pada JW Marriott Singapura. Waktu habis. Sekarang giliran pasangan nomor urut 6 bertanya kepada pasangan nomor urut 5. Waktu bertanya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Yang ingin kami tanyakan kepada nomor urut 5, dari pengalaman yang ada, dari musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, selalu ada perubahan. Jadi menurut kami itu perlu ada perbaikan. Menurut pasangan nomor 5, ketika ada perubahan data, menurut pasangan nomor 5, untuk ke depan ketika menjadi bupati akan lebih bagaimanakan? Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 5 menjawab pertanyaan dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang salah satu bagian dari tahapan perencanaan pembangunan adalah melalui musyawarah di desa. Namun dalam pelaksanaan barangkali seperti yang disinyalir oleh pasangan nomor 3, kami tidak dapat mengatakan iya apa tidak, tapi yang jelas ke depan perencanaan itu tidak boleh muncul-muncul di tengah. Tapi harus konsisten dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada penumpang gelap, sehingga sasaran pembangunan yang diharapkan itu sesuai dengan yang diusul oleh masyarakat. Kami yakin dan percaya kita ke depan memakai sistem yang lebih bagus. Kita akan menggunakan sistem e-government dalam rangka memimpin Benar Meriah ke depan sehingga semuanya bisa terukur dan bisa terpelihara dengan baik. Saya kira cukup dulu. Masih ada 40 detik, Pak. Silakan. Menanggapi jawaban nomor kawan-kawan dari nomor 6, saya pikir struktur di desa itu perlu diperkuat kembali. Kemudian langkah-langkah yang akan ditentukan oleh struktur itu akan valid dengan apa yang diharapkan oleh kabupaten, sehingga pada dinas-dinas kependudukan data itu valid betul dengan apa dikatakan sistem sekarang e-KTP. Jadi dengan demikian tidak ada satu perubahan data yang diperoleh dari desa, sehingga sama betul apa yang diusulkan oleh desa itu ke kabupaten. Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 6 silakan menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 5. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Maksud pertanyaan kami tidak ada hubungan dengan KTP. Jadi maksud dari pertanyaan kami adalah tentang perencanaan pembangunan dalam rangka untuk melakukan pembahasan di dalam program APBK. Untuk itu atas jawaban daripada nomor 5, kami belum bisa menerima karena kami mengapa menanyakan hal seperti itu karena nomor 5 adalah incumbent dan wakilnya juga pernah menjadi PLT Bupati. Selama jadi incumbent, data ataupun hasil musrenbang tingkat desa berubah di kecamatan, berubah tingkat kabupaten, berubah tingkat provinsi, bahkan dalam pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu atas jawaban yang diberikan kepada nomor 6 ataupun kepada kami, saya rasa belum ataupun tidak menyambung. Demikian, terima kasih. Silakan ditanggapi kembali, waktu 1 menit. Kita mulai dari... Terima kasih. Tadi barangkali yang di sebagian tadi karena suaranya kurang tegas sehingga pasangan kami tadi agak menjawabnya kurang Namun saya kira pasangan nomor 3 juga nomor 6 juga sebagai sama-sama incumbent anggota dewan dan Pak Bupati. Sehingga saya kira kalau ada hal-hal yang belum begitu bagus pada tahapan pasangan berikut sebelumnya, maka tugas kita bersama
bagaimana caranya supaya ke depan tahapan pelaksanaan dari musrenbang ini, pembangunan ini bisa bagus, lebih bagus lagi. Kita pikiran bersama-sama dengan mengacu pada taat azas, taat hukum, taat waktu. Mudah-mudahan semua menjadi bagus dengan kita pikirkan bersama. Oleh karenanya mari kita perbaiki yang kurang dan yang belum bagus juga kita akan baguskan ke depan. Terima kasih. Bisa sedikit usul? Waktu habis Bapak. Sekarang giliran pasangan nomor urut 5. Supaya sistemnya terlalu menggema, kalau bisa dikecilkan sedikit. Baik, pasangan nomor urut 5 akan bertanya kepada pasangan nomor urut 4. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Saudara pasangan nomor 6 yang saya hormati, pasangan nomor 4. Pasangan nomor 4 yang saya hormati. Di dalam permasalahan yang saya lihat tadi bahwa ada satu yang gambaran dari nomor 4 bahwa setara sejajar antara kontraktor dengan pemerintah daerah. Saya pikir itu bukan sejajar. Sebenarnya di kontraktor itu masih ada di atasnya Kadin. Jadi sebenarnya Kadin itu yang membantu pemerintah Baik, daerah. waktu habis. Silakan pasangan nomor urut 4 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Jadi yang kami maksud bukan setara, tetapi kontraktor menjadi mitra pemerintah daerah. Agar kontraktor bisa bekerja dengan benar, maka apapun ceritanya harus sesuai dengan undang-undang. Pertama dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang kedua sudah berlakunya syariat Islam di bumi Aceh. Bahwa di masa pemerintahan kami nanti tidak ada lagi bahasa kontraktor akan menyetor proyek 10% di awal sebelum dia bekerja. Karena inilah sumber kejahatan di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, bahwa ada kontraktor yang membeli proyek sementara kontraktor sendiri itu adalah pemenang tender. Terserah kalau seandainya kontraktornya sudah selesai bekerja sesuai dengan RAP, lalu mereka memberikan mungkin kepada pejabatnya, walaupun itu dalam undang-undang juga gratifikasi, tetapi minimal seluruh pembangunan yang disesuaikan dengan RAB tidak seperti sekarang. Sekarang ini aspal baru dibangun, baru 2 hari sudah dianut Nuih. Itu semua tidak terlepas dari kutipan di awal. Kami sudah bersumpah syariat jika kami terpilih, itu tidak akan kami lakukan karena kami tahu itu adalah sen haram jadah. Jadi masa pemerintahan kami tidak ada lagi kontraktor bukan sejajar, tapi menjadi mitra pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Insya Allah kontraktor pun akan sejahtera, proyek yang dia kerjakannya sesuai dengan RAB, sesuai dengan cita-cita Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, silakan nomor urut 5 kembali menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Saudara kandidat nomor 4 saya hormati, sebenarnya yang menjadi mitra atau kerjasama kontraktor dengan Kadin atau Gapensi, kemudian Gapensi atau Kadin yang menjadi mitra dari kerja dari pemerintah. Kemudian apa yang saudara sampaikan tadi, tidak memungut biaya apapun, tetapi ternyata dalam bawah tadi kalimat terakhir, sesudah selesai kerja, terserah kepada kontraktor itu akan membayar kepada pemerintah. Saya pikir itu sama saja dengan kalimat bohong yang saudara sampaikan. Kalau memang tidak, ikuti aja satu aturan tidak. Kalau memang itu haram, semua akan jadi haram. Kenapa habis pekerja boleh? Berarti bapak-bapak akan kelak nanti membuat satu perjanjian yang tidak bagus terhadap pekerja yang ada di Kabupaten Muria. Sama dengan perbuatan haram. Sekian, terima kasih. Silakan nomor urut 5. Ya, sebenarnya maksud kita, ya, apabila kontraktor sudah selesai, umpamanya mereka memberikan, walaupun ini secara undang-undang salah. Karena kenapa seluruh pembangunan di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia itu sumber kejahatannya adalah seorang kontraktor sudah menang proyek, apa dasar hukumnya secara undang-undang dasar kita sehingga kontraktor tersebut harus membayar 10% yang dikenal dengan 10%, maaf kalau kami di Medan itu sampai 15-20%. Maka di masa pemerintahan kita itu tidak ada, dan itu sudah kami sumpah syariatkan
Bila itu kami lakukan, bupati dan wakil bupati akan terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Kenapa? Karena di Aceh sudah berlaku undang-undang syariat tahun 99. Presiden B.J. Habibie sudah menandatangani syariat Islam berlaku di bumi Aceh. Baik, waktu habis. Sekarang giliran pasangan nomor urut 4 bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman kami, adik saya menanyakan, kebetulan kami ini sama-sama akan menegakkan syariat Islam di bumi Bener Meriah. Seandainya pasangan calon nomor 3 duduklah sebagai calon bupati dan wakil nanti, bagaimana mengatasi yang saya bilang saya dipertanyakan oleh calon nomor urut 5 tadi. Beranikah calon nomor urut 3 untuk tidak menerima fee proyek yang 10% di awal? Waktu habis. Silakan pasangan nomor urut 3 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada saudara kami pasangan nomor urut 4. Terkait dengan masalah korupsi, saya pikir sekarang sudah menjadi komitmen secara nasional untuk menghentikan perilaku menyimpang ini. Korupsi adalah penyimpangan. Korupsi adalah kezaliman dan ini menjadi tugas siapapun untuk memberantas korupsi ke depan. Saya pikir semuanya komitmen, aparatur kita semua komitmen, akan tetapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu Pak Ahmadin kami sudah berkomitmen, kita akan memulai dari kami secara pribadi. Insya Allah ini adalah komitmen awal dan tidak ada satu pasangan pun di Bener Meriah ini yang mengangkat sumpah di masjid untuk menjaga kehormatan rakyat Bener Meriah selain pasangan nomor urut 3. Kami bersumpah di masjid di hadapan para masyayikh guru semua, kita akan komitmen menjaga, mengayomi, mengawal rakyat Bener Meriah termasuk uang rakyat yang ada di APBD itu. Ini komitmen, dan komitmen yang kami lakukan bukan komitmen sekedar pemanis di bibir. Ini kami ikrarkan di masjid di hadapan jamaah yang banyak. Mudah-mudahan komitmen awal ini adalah sebagai spirit bagi kami, penyemangat bagi kami untuk membangun pemerintahan yang bersih ke depan, pemerintahan yang melayani ke depan. Insya Allah ini komitmen besar bagi kita pasangan nomor 3 untuk memperbaiki Bener Meriah. Bener Meriah belum terlalu parah, masih bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki insya Allah. Allah akan berikan kesempatan ke kami untuk memperbaikinya insya Allah. Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 4 kembali menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, berarti yakin saya dengan syariat Allah yang akan ditegakkan di Bener Meriah. Karena prinsip kami pun selagi tidak ditegakkan syariat Allah itu di bumi Bener Meriah, terutama di roda pemerintahan, itu hanya cerita omong kosong akan bisa memperbaiki. Bukti nyata sekarang, wawancara 2 hari yang lalu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan 64% kepala daerah sekarang letaknya di penjara, neraka dunia. Jadi syariat betul-betul ditegakkan, sebenarnya baldatun taibatun warabbun ghafur pasti Allah berikan. Karena hukum yang paling benar adalah hukum Allah. Meleset dari hukum Allah semuanya tidak benar. Dan undang-undang kita sendiri sebenarnya dibuat berdasarkan syariat. Cuman bahasanya dalam undang-undang dasar dan cita-citanya adalah Pancasila. Pertama ketuhanan syariat, terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebagaimana hadis Nabi kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Insya Allah kami pasangan nomor urut 3 tidak merasa diri kami paling baik. Tapi insya Allah kami berkomitmen. Nilai-nilai kebaikan itu jika kami Allah izinkan menjadi nanti, itu yang akan kami jaga. Nah tentu tidak mudah menghilangkan budaya yang saat ini sudah lama di kalangan kontraktor dan pejabat. Entahkah dia itu fee dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan dimulai dari komitmen diri kami sendiri, ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Bisa kita laksanakan dan bisa kita jalankan untuk membawa kebaikan di Kabupaten Bener Meriah kita yang tercinta ini. Jadi insya Allah kami pasangan nomor urut 3 akan komitmen memulai kebaikan selangkah demi selangkah dari diri kami sendiri. Terima kasih.
Baik, gini giliran pasangan nomor urut 3 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pasangan nomor 2 Pak Misriyadi. Secara demografis Bener Meriah itu wilayahnya cukup berjauhan, sehingga harga barang yang di Binturi Megayo dengan yang ada di Samarkilang, yang ada di Masidah tidak sama. Jadi harus ada upaya untuk pengendalian itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana mekanisme memfungsikan TPID itu sendiri untuk menjaga laju harga barang di Bener Meriah relatif stabil untuk semua tempat itu? Tidak ada kesenjangan harga yang demikian rupa. Bagaimana memfungsikan TPID menurut Bapak? Terima kasih. Waktu habis. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi masalah menstabilkan masalah harga. Jadi masalah TPID. TPID. Ya, silakan lanjutkan dijawab, Bapak. pasangan nomor urut 2. Terima kasih. Tepat. Jadi masalahnya masalah PAD ya, PAD Bener Meriah. Jadi untuk terima kasih. Jadi masalah PAD DPD. Yang jelas Pak, yang jelas tadi. Nah, TPID. Jadi untuk mengatasi harga, kita selaku pebisnis, kebetulan saya juga orang bisnis juga, kita mengoptimalkan harga sesuai dengan pasaran permintaan. Apabila permintaan sesuai dengan yang kita beli dan kita jual dan jarak jauhnya ditempuh, itu memang perlu kontribusi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Sudah. Cukup. Silakan pasangan nomor urut 3 menanggapi jawaban dari nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. TPID itu tim pengendali inflasi daerah. Jadi TPID tim pengendali inflasi daerah. Jadi harga barang di Binturi Megayo karena lebih dekat ke tempat transitnya itu mungkin relatif lebih murah dibandingkan yang ada di Samarkilang. Harga minyak, harga barang segala macam. Nah, pemerintah harus menjaga arus barang sedemikian rupa seharusnya. Nah, fungsi utamanya kan pengendalian dan pengawasan, termasuk kerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah harus menjamin, memastikan bahwa suplai barang di Bener Meriah itu lancar, stabil dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua komponen masyarakat. Sehingga masyarakat yang tinggal di Samarkilang tidak mendapatkan harga yang jauh lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di Binturi Megayo untuk barang yang sama. Kalaupun ada selisih sedikit masih bisa dimaklumi. Nah, disinilah fungsi proteksi dari pemerintah terhadap rakyat-rakyat di pinggiran itu mutlak dilakukan melalui instrumen TPID itu. Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 kembali menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terutama kalau sebenarnya masalah keuntungan dan pembelian itu sebenarnya sulit untuk ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena kalau kita misalnya membawa barang, bahwa barang ini overproduksi, itu udah pasti permintaannya berkurang. Tetapi kalau barang kurang, pasti permintaan akan lebih tinggi harganya. Terima kasih. Masih ada waktu? Dan pemerintah tidak mungkin akan bisa menstabilkan itu. Jangankan Bener Meriah, pusat saja kewalahan kalau masalah komoditi. Contoh, kenapa cabai dan lain-lain, cabai merah, cabai hijau itu selalu melambung? Itu adalah kondisi baik karena dalam keadaan hujan, dia busuk, dan yang lain-lain itu memang bencana alam. Terima kasih. Mau ditambahkan? Masih ada? Cukup. Baik. Berikutnya kesempatan bagi pasangan nomor urut 2 bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Nomor 6. Bagaimana cara saudara meningkatkan pendapatan daerah? 1. Yang kedua, bagaimana cara saudara menurunkan angka kemiskinan? Karena Bener Meriah nomor 3 termiskin di Provinsi Aceh. Dan bagaimana reformasi birokrasi, mohon penjelasannya. Keempat, mengharap dana daerah APBK kita tidak cukup. Waktu berakhir.
silakan pasangan nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Tentunya untuk meningkatkan PAD Benar Meriah, saat ini kita ketahui PAD Benar Meriah dari retribusi, kemudian juga dari pajak. Hal ini tentunya harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Kemudian selain itu kita juga harus menciptakan investasi baru ke Benar Meriah. Kemudian juga pariwisata dan lain-lain. Supaya selain retribusi yang kita maksimalkan, juga pajak yang kita terima kita maksimalkan, tentunya hal-hal seperti pariwisata dan juga investasi dari luar kita masukkan ke sini, itu juga akan menambah PAD pemerintah. Kemudian yang kedua, tadi masalah yang ditanyakan tentang kemiskinan. Tentu kita berharap dengan pemerintah memperbaiki cara produksi, budidaya pertanian, produksinya akan naik, stabilitas harga dijaga, supaya hasil dari petani bisa meningkat. Kemudian dengan lapangan kerja tadi, pariwisata, dan lain-lain investasi masuk sini, kita berharap penghasilan dari petani juga meningkat. Itulah salah satu kita bisa menaikkan pendapatan. Dan waktu habis, silakan pasangan nomor urut 2 kembali menanggapi 1 menit dari sekarang. Menurut pengalaman saya di bidang perkopian, bahwa PAD yang menerima retribusi di kilometer 35, menurut catatan saya, produksi kopi di Benar Meriah ini tercatat dari sekitar 70.000 hektar, estimasinya tiap tahun kurang lebih 40.000 ton. Setelah kita kalikan 250 per kilo, itu PAD kita adalah sekitar 10 miliar. Tetapi setelah kita pansus, kebetulan saya anggota juga, anggota dewan, itu terdapat sekitar 2 miliar saja. Jadi yang lain itu kemana larinya? Masih ada waktu? Pasangan nomor urut 2 masih ada waktu 11 detik. Cukup, silakan nomor urut 1 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Ya, berhubungan dengan distribusi yang kita dapatkan pada pemerintahan ini, saya pikir memang sistem yang agak keliru ini. Karena seharusnya yang kita dapatkan kalau 250 rupiah per kilo kali 40.000 ton, itu hitungan anggaran sekitar 16 miliar. Jadi menurut kami ini sistem, dan seperti apa yang disampaikan tadi tentang tata kelola pemerintahan Benar Meriah itu harus diperbaiki. Kita harus menempatkan orang-orang yang punya akhlak terhadap beberapa tempat yang kita tempatkan sesuai dengan letakkanlah suatu yang tepat pada tempatnya. Ini harus kita lakukan. Bukan saja di distribusi kopi di kilometer 35, begitu juga tentang galian C. Banyak hal-hal yang memang tidak belum sesuai. Seperti waktu yang habis. Sekian dan terima kasih. Sekarang kesempatan bagi pasangan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 7. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang pengelolaan dana desa itu banyak bermasalah. Sehingga dana desa ini belum dapat menyentuh tentang kesejahteraan rakyat. Jika saudara terpilih, apa yang saudara lakukan ketika dalam pengelolaan dana desa sehingga dana desa ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sekian dan terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 7 menjawab. Waktu 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Dana desa ditumpahkan oleh pemerintah pusat ke desa untuk mewujudkan dengan cepat
tujuan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini 1,4, tahun depan 2 miliar cukup besar. Dikali dengan 75.000 desa seluruh Indonesia, ini cukup besar. Maka seorang bupati yang terpilih nanti kami terpilih, kami wajib selalu mendatangi desa, bersama kepala desa, bersama Sarak Opat. Kita perankan Sarak Opat itu sebagai sarana untuk membahas apa yang akan dibangun, apa yang digunakan uang itu bersama dengan para masyarakat yang ada di desa, sehingga tujuan penggunaan uang desa itu bisa tercapai. Sekaligus kita mencegah jangan supaya kepala desa itu terpuruk atau terbelenggu oleh keinginan-keinginan untuk melakukan korupsi. Karena bagaimanapun ke depan, dana desa ini rawan akan korupsi. Jadi usaha kita bupati harus selalu ke desa untuk membantu Sarak Opat atau pemerintahan desa bagaimana merancang itu penggunaan dana desa sehingga menjadi anggaran pendapatan belanja desa yang baik. Tidak hanya uang keluar, tapi harus juga uang harus kembali ke kas pemerintah. Demikian. Baik, silakan pasangan nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan nomor urut 7. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk memaksimumkan dana desa yang diterima yang hampir 1 miliar per tahun, sekarang ini banyak kita temukan keluhan di masyarakat. Karena sebagian di desa banyak fokus dana desa itu untuk fisik, sementara ekonomi masyarakat masih kurang diperhatikan. Jadi untuk menyambung apa yang dijelaskan tadi, mohon disampaikan lagi bagaimana sistem dan cara agar dana desa ini betul-betul maksimal untuk kepentingan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun dari fisik yang ada di desa. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Cukup. Cukup. Baik, kita kembali ke pasangan nomor urut 7. Silakan menanggapi tanggapan dari pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Semestinya dan selalu seorang bupati terpilih harus menyadari apa tujuan pemberian dana desa itu kepada desa. Kemudian untuk dengan kita cocokkan dengan karakteristik desa kita, karakteristik pada budaya kita. Jadi ini kita harus sesuaikan. Bahwa kita di sini ada sebut dengan Sarak Opat. Kalau selama ini Sarak Opat ini kita perankan sebenarnya menjadi lembaga seperti DPR dan eksekutif. Jadi ada yang akan merencanakan itu dan desa terbuka dia. Jadi manajemen terbuka, rencana terbuka, program terbuka, kerja terbuka. Dan desa juga dapat menampung tenaga kerja kita yang sarjana ekonomi bisa masuk, sarjana teknik bisa masuk. Sehingga dia berperan sama-sama membangun desa, uang desa untuk desa. Ini yang harus konsep itu yang kita harus kembangkan. Supaya dia jangan liar, supaya uang itu betul-betul dia berputar di suatu desa, tidak lari dari waktu habis. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 7 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah. Dan setelah ini masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen closing statement. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Baik, masih dalam debat publik. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada 2017. Dan kita akan masuk pada segmen terakhir, di mana segmen ini adalah closing statement, di mana setiap pasangan calon nanti akan menyampaikan pernyataan penutup mengapa mereka harus dipilih pada 15 Februari 2017 mendatang. Dan kita mulai dari nomor urut 1. Kami persilahkan memberikan closing statement dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Yang saya hormati seluruh masyarakat Bener Meriah, Bapak Ibu yang ada, untuk mewujudkan visi misi yang kami sampaikan tadi, kami akan melakukan tata kelola pemerintahan sebaik-baiknya dengan menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahliannya, juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk secepatnya kita semua masyarakat Bener Meriah menuju masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami kutip satu ayat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ama-ama, ina-ina saudaraku BWN, ini pantun tikik ari kami. Gutel zaman jarang neara, pulut ni lepat gera ilan itu tu. Kami ke kati rakyat lebih sejahtera, nanti lupan tanggal 15, coblos nomor 1. Masih, itulah yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat. Waktu habis, kita ke nomor urut 2. Closing statement 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah kalau kami sebagai diizin Tuhan nanti memimpin Bener Meriah. Pertama, karena saya sendiri yang mendanai pemekaran Bener Meriah ini tahun 2003. Sampai sekarang berbatas kita Aceh Tengah dan Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh Utara dan Bener Meriah, Aceh Timur sama Bener Meriah tidak ada yang pas. Jadi hal ini sesuai dengan rencana kami, itu kita akan optimalkan. Dan dalam waktu mungkin nanti terpilih kami, bahwa pedagang dan pebisnis ini, karena saya link saya ke luar negeri, alhamdulillah semua kita akan bantu dana, bukan dari dana pusat tapi dana lobby kita dari internasional. Saya sudah komit dan saya pun juga akan mendukung sepenuhnya pebisnis kopi sehingga tidak terpampang lagi di bank-bank itu kena lelang saudara-saudara kita. Lanjutkan nomor urut 3. Closing statement 1 menit kita mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu dan rakyat Bener Meriah yang menyaksikan siaran langsung ini. Kami pasangan nomor urut 3 menawarkan suatu program unggulan yang insya Allah program ini akan bermanfaat untuk Bener Meriah. Di mana pasangan nomor urut 3 nanti akan mengeluarkan kartu petani mulia. Yang insya Allah kartu petani mulia ini akan menjadi kesejahteraan dan ungkapan terima kasih pemerintah kepada masyarakat. Jika kita hitung cuitan dana kepada kartu petani mulia ini dari pendapatan daerah yang akan kita siutkan dan dari program yang akan kita anggarkan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika kita hitung PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2015 itu 54,6 miliar. Dari target 70 miliar, 2016 dari target 80 miliar itu mungkin mencapai 60 miliar. Maka jika kita ambil untuk kartu ini 10-20%, insya Allah rakyat Bener Meriah akan merasakan manfaatnya. Kita beralih ke nomor urut 4. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami tegaskan di sini, hanya dengan tegaknya unsur syariat Islam di pemerintahan, maka jenis korupsi segala macam kejahatan bisa kita atasi. Dengan demikian, maka memungkinkan bagi kita masyarakat untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi dengan demikian bisa terserap pengangguran yang ribuan jumlahnya dan setiap tahun bertambah terus 1000 pengangguran sehingga akan sangat mengganggu kestabilan ekonomi di Bener Meriah. Nah, jadi ini akan dilakukan dengan memfungsikan BUMD yang merupakan
sumber pendapatan daerah yang harus diatasi, yang dilakukan oleh profesional. Demikian. Ya. Dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 5, 1 menit dimulai dari sekarang. Hadirin sekalian, kami pasangan kandidat nomor urut 5 secara tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera serta berkomit untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah yang adil dan pelayanan dan distribusi sumber daya serta bermartabat secara kepribadian dengan memprioritaskan program-program pro rakyat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami yakin dengan pengalaman-pengalaman yang kami miliki, insya Allah keinginan, harapan dan cita-cita masyarakat Benar Meriah dapat kita wujudkan. Kami yakin dan percaya bahwa masyarakat Benar Meriah cerdas akan memilih kami pada tanggal 15 bulan Februari 2017 dengan mencoblos pasangan Rusli Islah nomor 5 Nge Isareh Yengon Nyata dan Waktu sudah berpengalaman. Habis. Kita beralih ke nomor urut 6, 1 menit dimulai dari sekarang. Mengapa Bapak Ibu perlu memilih nomor 6? Karena kami adalah pasangan yang menghargai persamaan. Tidak ada perbedaan di antara kita di Benar Meriah ini, Gayo, Jawa, Aceh dan lain sebagainya. Yang kedua, kami memberi kemerdekaan kepada semua orang untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak akan ada diskriminatif. Yang ketiga, kami akan membagi kekayaan daerah ini kepada semua yang berhak menerimanya tanpa monopoli. Tidak ada bagi simpil. Yang keempat, bahwa kami berkutat untuk supremasi hukum. Silent mupelet. Saya kira ini harus kita wujudkan di masa depan ini agar kita bisa mewujudkan masyarakat Benar Meriah yang mandiri, sejahtera, dan bersyariat. Insya Allah kami akan komitmen karena dengan dasar kami sudah mengundurkan dari apa yang sudah kami nikmati. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ke pasangan nomor urut 7. 1 menit dari sekarang. Mengapa harus memilih nomor 7? Kami birokrasi murni, kami 18 tahun di pemerintahan pusat di kantor presiden, kami pernah bekerja 4 tahun di pemerintahan daerah Kabupaten Setengah, kami punya pengalaman di dunia pendidikan, kami punya pengalaman di bidang kebudayaan, kami punya pengalaman di bidang koperasi. Maka kami hadir ke Benar Meriah dengan melihat kondisi Benar Meriah yang 10 tahun menjadi suatu kabupaten pemekaran, ternyata hari ini dalam keadaan kritis ini daerah bisa menjadi gagal dari pemekaran. Jawabannya hanya bisa dipimpin oleh pasangan nomor 7. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Benar Meriah ini termasuk daerah kaya, tapi karena pengelolaan yang tidak benar sehingga PAD-nya di bawah 5%. Sebenarnya betul-betul dikelola dengan baik, ini sumber kekayaan, kopi, galiansi, bangunan, semuanya ada di sini, tapi PAD sangat rendah. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk 7 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Benar Meriah tahun 2017. Ya, ini adalah segmen terakhir dalam debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kota Kabupaten Benar Meriah. Namun ini belum berakhir karena kami akan mengajak Anda untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri secara bersamaan. Untuk itu kami persilahkan dan kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk menyempurnakan acara kita, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Haji Sahlan Syuhada Lingga, LC-MTH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas kudrat dan iradahmu, Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam mengikuti acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah. Semoga acara ini mendapat barakah dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pemimpin kami yang baru nantinya mampu mengemban amanat dan wewenang yang ada di tangannya untuk menegakkan keadilan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat. Sucikan hati dan nuraninya dari sifat zalim sehingga dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Ya Allah, ya Farik, ya Aziz, kami hamba-Hamba-Mu yang lemah, tak mampu berbuat lebih dari yang kami sanggupi. Kami tak sanggup berbakti seimbang dengan limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Karena itu ampunilah kami, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, ampunilah sekalam apapun hari-hari yang telah kami jalani. Ampuni senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni jikalau selama ini kami sering melupakan-Mu, tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau beri dan tidak bersabar ketika cobaan kami hadapi. Ya Allah, ya Ghaffar, kabulkan doa dan permintaan kami ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa dan juga pendengar, inilah akhir dari debat terbuka pada sore hari ini, dan tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana tadi visi misi dan juga bagaimana program kerja untuk mengatasi isu-isu faktual yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dan ini tentunya sudah menjadi referensi Anda untuk dapat menentukan pilihan Anda siapa yang akan memimpin Kabupaten Bener Meriah 5 tahun mendatang. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda pada tanggal 15 Februari 2017. Pilihan ngukmu beda, tapi kita tetap saudara. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Stasiun Aceh dan KIP Kabupaten Bener Meriah. Akhirnya, saya Ariel Kahari. Dan saya Ida Fitriani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.